Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan video ini kita akan coba untuk berlatih ya langkah-langkah dari salah satu uji komparatif ya atau uji banding, di mana di beberapa video yang lain kita sudah sempat bahas juga ya tentang uji banding ini. Kita di sini akan mencoba untuk bagaimana sih melakukan analisis uji komparatif menggunakan pair sample t-test gitu ya. Nah, untuk atau uji t-test berpasangan gitu. Nah, jadi dari katanya ya berpasangan, berarti kondisi yang ada itu adalah kita menggunakan sampel yang berpasangan ya, menggunakan sampel yang berpasangan. Contohnya kita melakukan eksperimen, kemudian ada tahapan pretest dan post-test. Di tahapan pretest kita menggunakan kelompok A, dan di post-testnya juga kita menggunakan kelompok yang sama, yaitu kelompok A juga atau kelas yang sama. Sehingga sampel satu dan seterusnya itu skornya berdasarkan dari sampel yang sama. Jadi kalau sampel satu yang mau kita bandingkan ya, dua dua nilai yang mau kita bandingkan itu berdasarkan dari sampel yang sama. Jadi kalau kondisinya seperti ini, teman-teman bisa memutuskan bahwa analisis uji T atau t-test yang digunakan adalah yang per sampel t-test gitu ya, atau uji t-test berpasangan. Nah, kita akan menggunakan aplikasi Jamovi. Jadi teman-teman bisa mengikuti langkah-langkahnya yang ada di buku statistik Jamovi di halaman 218. Ya, jadi teman-teman yang udah punya bukunya itu bisa mengikuti langkah-langkah yang ada di sana. Teman-teman bisa lihat di halaman 218 itu ada langkah-langkah untuk analisis statistik kuantitatif menggunakan uji t berpasangan ya atau paired sample t-test. Nah, untuk data kita menggunakan data yang ada di halaman 216 ya teman-teman ya. Di sana ada dua kelompok data di mana ada 20 sampel. Nah, jadi di sini kita buat dulu ya variabelnya. Di sini variabel yang pertama adalah makalah ya, makalah atau ya mungkin kemampuan kemampuan eh, kemampuan menyusun makalah misal gitu ya. Terus kemudian kita ubah aja. Kemudian B juga kita ubah. Di sana ada proposal ya, atau kemampuan menyusun proposal misalnya, atau nilai nilai akhir dari proposal yang dibuat, misal seperti itu contohnya. Yang C kita hapus saja, yang ini kita ganti continuous. Nah, sudah ada ya, sudah ada dua variabelnya. Kemudian kita masukkan data ya, data yang bisa teman-teman copy paste dari data yang ada di buku ataupun dari data yang teman-teman punya gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman ada dua kelompok data, makalah dan proposal. Ini harus berdasar dari sampel yang sama ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman kondisinya eh, sampel yang berbeda gitu ya, dengan jumlah sampel yang berbeda, ya maka jangan menggunakan yang ini. Teman-teman nanti bisa menggunakan jenis yang lainnya ya, menggunakan independent t-test. Nah, karena ini berpasangan berdasarkan dari sampel yang sama, kita gunakan yang per sampel t-test atau uji t-test berpasangan. Nah, langkah-langkahnya hampir sama dengan yang one sample t-test gitu ya. Pertama kita bisa klik analisis, kemudian klik t-test. Nah, di sini teman-teman pilih yang per sampel t-test. Saya ulangi lagi, analisis, t-test, kemudian pilih yang per sampel t-test. Nah, di sini akan muncul sebelah kiri adalah kolom untuk memasukkan perintahnya, gitu ya. Teman-teman masukkan saja ke dalam kolom per variabel ya, makalah sama proposal dimasukkan. Nah,
Apa yang perlu dicek terlebih dahulu? Yang perlu dicek adalah di bagian assumption check-nya. Pilih normality test dan Kiki plot. Nah, silakan bisa dilihat di sini kita untuk normality test-nya. Untuk normality test, kita lihat di nilai P ya. Nilai P-nya kita tahu kita dapat di angka 0,273. Nah, karena nilai P-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal, gitu ya teman-teman. Bisa kita tuliskan berdasarkan tabel normality test diketahui nilai P sebesar 0,273, lebih besar dari 0,05, sehingga data kedua variabel atau kelompok data ya dinyatakan berdistribusi normal. Nah, selain itu kita juga bisa lihat pada uh, Kiki plotnya ya teman-teman ya, bahwa titik-titik residualnya ini juga berada di sepanjang garis diagonal. Nah, berarti memastikan bahwa memang data berdistribusi normal. Nah, kemudian mana yang perlu kita cek gitu ya. Nah, kalau teman-teman ternyata mau menggunakan Wilcoxon rank ya, teman-teman tinggal klik aja ya yang Wilcoxon rank ini gitu ya. Nah, tapi kita di sini eh, mau melihat pada student testnya. Klik mean difference-nya, kemudian effect size dan deskriptif ya. Pastikan di sini student-nya ya. Ini eh, teman-teman checklist ya. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman, yang pertama dilihat itu adalah teman-teman bisa lihat pada nilai P. Di sini ya, nilai P pada output per sampel t-testnya. Di mana nilai P-nya itu 0,022. Itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa memang di antara dua kelompok data itu terdapat perbedaan yang signifikan. Berapa perbedaannya? Perbedaannya itu ada lihat pada mean difference-nya, yaitu 2,70 gitu ya. Nah, kita tuliskan di sini berdasarkan ya, berdasarkan tabel per sampel t-test diketahui nilai P sebesar 0,022, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok data ya, di antara dua kelompok data sebesar dengan perbedaan sebesar 2,70. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk melihat pada besaran efeknya itu dilihat pada efek sesi di sini ya teman-teman ya, bahwa eh, efek sesnya itu 0,558. Ini mengindikasikan bahwa efeknya ini sedang gitu. Nah, terus kita bisa melihat untuk memastikan perbedaan yang terjadi, kita lihat pada tabel deskriptif ya. Pada tabel deskriptif min pada makalah itu 73,5. Kemudian pada proposal itu 76,3. Nah, berarti memang terdapat perbedaan yang signifikan ya. Dinyatakan memang terdapat perbedaan bahwa antara rata atau min makalah dan proposal ini ada perbedaan yang signifikan. Nah, jadi eh, ini memperlihatkan bahwa ada
kepastian ya, kepastian perbedaan min dari hasil uji per sampel t-test yang kita lakukan ini. Nah, jadi saya harap dari praktik uji coba ini teman-teman bisa mencoba untuk berlatih menganalisis menggunakan berbagai macam data yang dengan kondisi seperti ini, gitu ya, dengan kelompok sampel yang sama untuk diuji perbedaannya. Sekian untuk praktik dan latihan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Kita nanti akan melanjutkan pada video yang lainnya terkait dengan analisis statistik kuantitatif. Selamat mencoba dan selamat berlatih.